Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kami akan mengajak Anda untuk memperbaharui terkait dengan perkembangan ditemukannya black box dari pesawat ATR 42500. Kita sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Selamat malam Pak Syafi'i. Selamat malam. Baik, Bapak, mungkin untuk pertama-tama boleh ceritakan Pak kronologi secara singkat bagaimana awal mula penemuan black box ini. Ini sangat diapresiasi ya Pak ya, karena penemuannya bisa dilakukan dengan cepat juga oleh tim gabungan. Silakan. Terima kasih. Bahwa sejak hari pertama kita melaksanakan operasi, alhamdulillah kurang dari 24 jam kita sudah sudah mengetahui lokasi jatuhnya pesawat. Kemudian operasi langsung dilaksanakan dengan pola operasi yang sudah kita rencanakan, yaitu dengan menggunakan unsur udara dan juga unsur darat. Untuk lokasi operasi sendiri kita bagi menjadi 4 sektor, dan kita tahu bahwa kondisi lokasi merupakan gunung yang berupa tebing dengan jurang yang sangat dalam. Kemudian hari kedua kita menemukan satu korban, disusul hari berikutnya satu korban, dan pada saat itu kita juga sambil prioritas melaksanakan pencarian korban, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan puing-puing pesawat yang nantinya menjadi data dukung oleh KNKT dalam mengungkap kejadian itu. Pada saat itu beberapa kali ditemukan beberapa komponen pesawat yang diduga itu adalah black box, dan setelah terkonfirmasi ternyata belum. Kemudian hari ini dari tim yang ada di lapangan menemukan body part dari pesawat itu, bagian ekor, dan akhirnya ditemukan barang yang diduga itu adalah black box. Dan nantinya secara resmi black box itu yang akan mendeklir adalah kepala KNKT. Tapi kita sementara memang membenarkan bahwa ada penemuan itu, dan dari secara fisik yang kita lihat itu adalah black box. Demikian, Mbak. Baik, Bapak, untuk penemuan black box ini dikatakan ditemukannya posisinya ini di bagian ekor. Nah, pertanyaannya Pak, apakah kondisinya masih seperti utuh atau sudah rusak atau seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah kalau secara fisik saya lihat untuk black box itu sendiri dalam kondisi utuh, dan mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi alat bantu untuk mengungkap terjadinya kejadian itu, karena dari black box itu sendiri sebenarnya ada dua bagian. Nantinya bisa mengungkap bagaimana komunikasi yang ada di pesawat dan juga data-data instrumen yang tampil pada saat sebelum kejadian atau selama penerbangan itu sampai terjadinya kejadian. Baik. Sebelum ditemukannya black box pada hari ini Pak, beberapa waktu lalu diinformasikan pula bahwa untuk ILT pesawat telah lebih dulu ditemukan. Nah, pertanyaannya Pak, untuk titik-titik lokasi ditemukannya komponen-komponen pesawat yang sangat vital ini dan juga korban, setidaknya 2 orang yang sudah berhasil dievakuasi ini, titiknya sebenarnya dalam radius yang cukup berdekatan atau jauh atau seperti apa Pak? Dari awal saya sampaikan bahwa body part pesawat ini atau potongan-potongan pesawat ini yang kita temukan sampai mencapai radius lebih dari 600 meter. Kemudian kalau untuk kemarin kita sudah menemukan bagian pesawat, setelah kita konfirmasi itu adalah ILT. Kemudian yang hari ini setelah kita lihat memang itu tanda-tanda bahwa itu adalah black box. Jaraknya juga kira-kira 200 meter. Baik. Berarti tidak terlalu jauh juga ya, tetapi dalam radius kurang lebih 200 meter tadi. Nah, terakhir Pak, kami tadi sempat berbincang juga dengan kontributor kami pada program sebelumnya mengatakan bahwa untuk black box ini masih dalam proses diambil dari titik penemuannya untuk dibawa ke posko. Nah, pertanyaannya per saat ini Pak kita berbincang, apakah black box itu sudah berhasil dibawa ke posko Pak dari lokasi penemuan? Yang pasti black box ini sudah bisa kita angkat dari body part yang lebih gede. Artinya black box ini kan sebenarnya nempel dalam body pesawat, dan nggak mungkin body pesawat itu yang kita angkat ke atas.
sehingga sudah terlepas dari pesawat itu dan sekarang dalam proses perjalanan, dan secara resmi nanti dari tim yang di lapangan akan menyerahkan kepada Basarnas, artinya bahwa operasi ini memang di bawah kendali Basarnas. Baik, Pada saat barang itu sudah kita terima, akan kita serah terimakan secara resmi kepada KNKT. baik. Proses administrasinya seperti itu. Baik, nah lantas Pak, ini kan meskipun kita juga apresiasi ya terkait dengan kerja cepat dan berhasil menemukan komponen-komponen penting untuk menginvestigasi penyebab dari peristiwa ini dan juga ada korban yang sudah berhasil didapatkan. Tetapi mungkin ada kendala Pak di dalam prosesnya sendiri. Seperti apa kendala yang paling utama dihadapi oleh tim gabungan? Iya, dari awal kita sampaikan kendala utama adalah kondisi medan, di mana tempat jatuhnya pesawat ini merupakan tebing dengan kedalaman jurang lebih dari 1.000 meter. Kemudian letak jatuhnya serpian-serpian ini juga bisa mencapai radius lebih dari 600 meter. Ditambah lagi kondisi cuaca beberapa hari ini memang tidak mendukung untuk melaksanakan operasi, karena tebing ini kondisinya pada saat cuaca hujan atau basah ini sangat licin sekali, sehingga kemarin ada penemuan atau kita bisa menemukan korban pun evakuasi juga mengalami kesulitan, dan alhamdulillah tadi malam satu korban bisa kita evakuasi jalur darat dan satu korban bisa kita evakuasi pagi hari dengan menggunakan pesawat helikopter. Dan selama 2 hari ini juga kita sedang melaksanakan operasi modifikasi cuaca, dan mudah-mudahan ini bisa mengurangi kondisi cuaca yang tidak baik ini, sehingga harapan kita dalam kondisi cuaca yang seperti ini masih memungkinkan pesawat helikopter kita untuk beroperasi, sehingga mudah-mudahan operasi ini bisa kita laksanakan sesuai dengan harapan kita bersama. Baik, izin memastikan kembali Pak, jadi untuk dari 10 korban ataupun mereka yang terdaftar ada dalam pesawat ATR 42500 tersebut, sejauh ini ada 2 ya Pak yang sudah berhasil dievakuasi ya? Iya, 2 korban yang telah kita evakuasi dan kita serah terimakan ke DVI, kemudian kita juga monitor bahwa 1 korban sudah diserah terimakan ke pihak keluarga. Kemudian ada 1 korban yang juga tadi informasinya telah ditemukan dan saat ini masih dalam proses evakuasi, karena posisinya yang memang tidak memungkinkan kita bisa laksanakan evakuasi dengan cepat, akhirnya menggunakan pola-pola dengan keterjalanan seperti itu. Tim akan bergeser dengan membawa korban sampai nanti di tempat permukaan yang lebih memungkinkan sehingga digeser, dan mudah-mudahan besok kita bisa kita evakuasi menggunakan udara. Baik. Tapi kalau nggak bisa, kita juga akan menyiapkan tetap menggunakan jalur darat. Baik, jadi artinya ada 3 ya Pak ya, menunggu 1 yang akan dievakuasi ini? Sementara informasi seperti itu, tapi 1 masih dalam proses evakuasi. Baik. Dan kalau terkait dengan identitas, tentunya nantinya juga tim DVI. Karena yang kita temukan ini tentunya tugas kita hanya mengevakuasi dan nanti menyerahkan. Baik, baik. Memang dari gambar yang kita bisa lihat juga di layar kaca dan juga beredar di media sosial, bisa terbayangkan sekali betapa sulitnya medan yang dihadapi tim gabungan. Apalagi kendala cuaca, tadi Anda juga menegaskan berkali-kali, cuacanya tidak kondusif dan tidak mendukung untuk proses yang dilakukan bisa dengan maksimal. Tetapi Pak, untuk 4 sektor lokasi operasi, nah bagaimana teknisnya di lapangan ini pembagian tugasnya? Apakah masing-masing tim ini terdiri dari unsur yang sama semuanya dan bekerjanya dalam 1 hari ini terbagi dalam beberapa waktu mungkin Pak? Terkait dengan unsur-unsur yang kita sebar dalam sektor-sektor, tentunya operasi ini merupakan operasi gabungan dari berbagai macam, khususnya dari institusi TNI Polri, kemudian juga dari potensi-potensi yang lain. Namun dalam pelaksanaannya tetap terkomunikasikan dan terkendali dalam satu struktur organisasi. Kita melaksanakan operasi ini juga mengacu kepada aturan-aturan baik yang ada di Badan SAR nasional maupun aturan-aturan yang ada di internasional. Sehingga dalam pelaksanaannya
ada beberapa sektor ini memang didominasi, ada kalanya misalkan ada dari tim SAR, Basarnas sendiri, kemudian ada dari TNI, karena memang unsur terbesarnya di lapangan memang ada teman-teman dari TNI. Namun dalam pelaksanaannya semuanya terkoordinir dan terkendali sesuai dengan struktur organisasi operasi SAR nasional yang menjadi tanggung jawab Badan SAR nasional. Sehingga dalam pelaksanaannya alhamdulillah sinergi seluruh kementerian lembaga ini bisa terjalin dengan baik. Baik. Lantas Pak, untuk dalam proses ini sendiri kita tahu ya, banyak pihak yang menantikan update perkembangan dari proses pencarian, termasuk yang paling penting adalah pihak dari keluarga. Nah, pertanyaannya di mana saja mungkin Pak titik posko terpadu SAR yang juga menjadi titik mencari informasi, serta di mana pihak keluarga bisa menunggu terkait dengan perkembangan terkini sejauh ini titik-titiknya? Iya, dari awal kita memang declare untuk krisis center kita, atau kalau untuk posko utamanya memang ada di kantor SAR yang ada di Bandara Sulawesi Selatan. Kemudian kita posko lapangan ada di Kecamatan Baloji. Kemudian untuk keluarga-keluarga juga disiapkan di rumah sakit di mana tim DVI yang sedang bekerja, sehingga mendapatkan informasi langsung terkait dengan proses pelaksanaan operasi maupun identifikasi dari korban. Pemerintah daerah juga sangat support terhadap kejadian ini, sehingga informasi-informasi yang kita sampaikan sebenarnya merupakan hasil dari hasil koordinasi. Baik, mengingat bahwa proses ini masih akan terus berlangsung, jadi untuk tenggat waktu apakah sudah ditentukan Pak akan diperpanjang atau seperti apa? Ini mengenai aturan ya. Dan juga Pak, untuk pelaksanaan pada esok hari Kamis di 22 Januari 2026, apakah ada target-target tertentu mungkin dari tim SAR gabungan untuk melakukan pencariannya seperti apa? Silakan. Iya, yang pertama bahwa operasi akan kita evaluasi pada hari ke-7 tentang apakah terus dilanjutkan. Harapan kita hari ke-7 sebenarnya seluruh korban sudah kita temukan. Tapi kalau belum, kita akan evaluasi dan kita akan sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Dan kita akan berupaya semaksimal mungkin itu untuk bisa menemukan seluruh korban. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan rencana kegiatan besok, tetap dilaksanakan terhadap korban yang sudah ditemukan. Kita berupaya secepat mungkin bisa evakuasi dan kita serahkan ke DVI. Kemudian untuk operasi penyisiran tetap kita lakukan dan kita juga akan perkuat dengan penambahan personil, khususnya personil-personil yang memiliki kemampuan, karena memang lokasinya membutuhkan keterampilan khusus, dan juga kita bekali dengan informasi-informasi yang dibutuhkan, kira-kira apa yang harus diamankan, karena hubungannya bahwa operasi ini memang membutuhkan penanganan khusus, karena dari KNKT nanti akan melakukan tindakan lanjutan terkait dengan hasil operasi yang dilaksanakan oleh Badan SAR nasional. Baik, kami akan kawal terus terkait dengan proses SAR, penemuan baik itu korban ataupun komponen penting dari pesawat ATR 42500. Terima kasih untuk informasi yang dibagikan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Salam sehat dan selamat untuk seluruh tim SAR gabungan. Terima kasih, mohon doanya seluruh